Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pelajar hebat? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam kesehatan dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak Dede Ruhimat dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran IPA lebih lanjut, alangkah baiknya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan kita bahas, melanjutkan materi yang kemarin. Oke, silahkan disimak. Hari ini kita membahas tentang energi kinetik dan energi potensial. Nah, sebelumnya Bapak sudah sedikit jelaskan ya mengenai macam-macam energi. Nah, di situ termasuk ada yang namanya energi kinetik dan potensial. Oke, masih ingat kan materinya? Oke, lanjut saja. Masih ingat bahwa salah satu dari bentuk energi itu adalah memiliki energi potensial ya. Nah, energi potensial itu adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukannya. Nah, jadi apakah yang mempengaruhi besarnya energi potensial? Nah, tadi lihat dari gambar, ini ada sebuah gambar yang menunjukkan di situ ada apel yang jatuh ya. Kenapa di situ apa hubungannya dengan energi potensial? Nah, di sini ketika jatuh ya, berarti kan dari atas ke bawah ya. Berarti di situ ada yang namanya ketinggian. Nah, selain ada ketinggian ada juga massa ya pada buah apel tersebut. Nah, jadi yang mempengaruhi pada energi potensial di sini khususnya itu adalah kedudukan atau posisi atau ketinggian ya. Nah, gitu, oke. Nah, di sini ada massa satuannya kilogram, terus ada percepatan gravitasi bumi, dan ada juga ketinggian. Jadi yang mempengaruhi itu ada tiga ya, ada tiga komponen ya, ada tiga komponen: massa, percepatan gravitasi, dan ketinggian. Oke. Nah, kita lihat di sini ada simulasi, lihat. Nah, ini ketika bendanya ada di semakin tinggi, itu energi potensialnya semakin besar. Nah, semakin cepat energi kinetiknya ya semakin besar. Jadi yang berhubungan dengan ketinggian itu merupakan energi potensial. Nah, ketika kecepatan itu energi kinetik ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang namanya percepatan gravitasi di kutub bumi. Nah, lebih besar daripada di khatulistiwa. Nah, kenapa itu? Karena ada pengaruh dari gravitasi. Nah, untuk rumus energi potensial sendiri itu dirumuskan dengan energi potensial sama dengan MGH atau Bapak sering sebutnya EV megah ya. Megah itu apa? MGH. M-nya apa? M-nya itu adalah massa benda, satuannya kilogram. G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H itu adalah ketinggian dari tanah, satuannya meter. Nah, terus untuk EP sendiri itu apa? EP itu adalah energi potensial, satuannya joule ya. Ingat ya, jadi untuk rumus energi potensial itu megah, MGH ya. Oke, silahkan kalau perlu kalian dicatat, catat saja ya. Nah, lanjut. Di sini Bapak memberikan contoh soal ya, contoh soal tentang energi potensial. Nah, suatu benda masanya 5 kg berada pada ketinggian 2 meter. Nah, jika kecepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial benda tersebut adalah, nah, berapa energi potensialnya? Nah, yang pertama kita cari apa? Kita cari yang diketahuinya terlebih dahulu. Di sini yang pertama ada masanya berapa? 5 kg. Terus ada apa lagi? Ada ketinggiannya 2 meter. Terus ada apa lagi? Ada gravitasi, satuannya yaitu 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah energi potensial ya. Nah, berapa energi potensialnya? Tadi rumus energi potensial itu apa? Rumus energi potensial adalah megah ya, M
GH. Nah, ya. EP sama dengan MGH. Nah, kita masukkan masanya berapa? Masanya 5. Terus G-nya berapa? G-nya 10. H-nya 2. Jadi 5 kali 10 kali 2. Nah, jadi berapa? Oke. Mana jawabannya? Oke, jawabannya berapa? Maaf, di sini tidak muncul jawabannya. Jadi jawabannya tinggal kalikan saja. 5 kali 2 itu 5 kali 10 itu 50. 50 dikali 2 jadi 100. Jadi jawabannya 100. Maaf, di sini tidak muncul ya. Jadi itu jawabannya 100 joule. Ya, oke, lanjut. Nah, terus yang kedua, ada contoh soal yang kedua. Buah pepaya bermasa 0,5 kg tergantung pada tangkainya yang berada pada ketinggian 2 meter dari atas tanah. Nah, jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar energi potensial yang dimiliki oleh buah pepaya tadi. Nah, sama ini juga yang diketahuinya kita cari berapa? 0,5 kg. Terus ketinggiannya 2 meter. Gravitasi bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, biasanya untuk gravitasi bumi itu sudah menjadi ketentuan. Kalau tidak 10, dia 9,8. Nah, jadi masanya 0,5, gravitasinya 10 dan ketinggiannya 2. Jadi 0,5 kali 10 itu berapa? 5. Ya, 5 kali 2 10. Nah, jadi untuk energi potensialnya adalah 10 joule ya. Jadi yang mempengaruhi, ingat, ada massa, percepatan gravitasi dan ketinggian. Nah, itu untuk energi potensial ya. Silakan kalian dicatat ya. Nah, terus yang selanjutnya itu ada energi kinetik ya. Dimana energi kinetik itu energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak ya. Jadi ketika benda bergerak dia memiliki energi kinetik. Karena kenapa? Karena dia memiliki kecepatan. Nah, ini ya. Jadi kalau energi kinetik itu berhubungan dengan kecepatan. Bedanya tadi dengan energi potensial itu dia kalau energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian. Nah, kalau kinetik itu dengan kecepatan. Nah, misalkan di sini ada dua mobil yang bertabrakan. Nah, kira-kira mobil mana yang mengalami kerusakan terparah? Apakah yang tercepat atau yang terlambat? Nah, kira-kira yang mana ya? Oke, nah, menurut dugaan ini adalah yang tercepat. Kenapa? Karena dia memiliki energi kinetik terbesar. Oke. Nah, terus yang selanjutnya kecepatan atau velocity ya. Nanti ini kita bahas di pertemuan. Nah, untuk energi kinetik sendiri itu rumusnya itu EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Atau untuk mempermudah menghafalnya, Bapak biasa sebutnya dengan EK sama dengan setengah manusia pampir ya. Setengah MV kuadrat. Apa cenah? Setengah manusia pampir ya. Jadi itu untuk menghafal. Nah, di mana EK itu adalah energi kinetik, satuannya joule, M itu adalah massa, dan V adalah kecepatan gerak benda, satuannya meter per sekon. Nah, gitu ya. Jadi bedanya dengan energi potensial, tadi mah energi potensial ada H, itu ketinggian. Kalau ini ada V ya. Nah, itu artinya kecepatan. Oke, nah di sini Bapak kasih contoh soal lagi. Mobil Raka bermasa 500 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, berapakah energi kinetiknya? Nah, berapa ya kira-kira? Oke, yang diketahui di sini adalah massa. Massanya 500 kg. Terus apa lagi? Ada kecepatan. Ya, nah, kecepatannya 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah energi kinetik atau EK. Nah, oke, kita jawab. Apa rumusnya? EK sama dengan setengah manusia pampir. Nah,
Masanya berapa? Masanya 500, V-nya 10. Ingat di sini V itu harus dikuadratkan. Jadi 10 dikali 10 atau dipangkat 2 itu berapa? 100. Nah, terus 100 dikali 500 jadi berapa? Nah, ayo berapa? 100 dikali 500 itu sama dengan 50.000. Nah, sedangkan 50.000 dikali setengah atau 50.000 dibagi 2. Jadi hasilnya berapa? 25.000 Joule. Ya, seperti itu, paham? Untuk contoh soal pada energi kinetik. Nah, terus yang kedua ada contoh soal lagi. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Nah, terus energi ya. Jadi di sini yang diketahuinya apa? Massa 40 kg dan kecepatan 10 meter per sekon. Sama, ini massanya 40 dan kecepatannya 10 ya. Nah, 10 dikuadratkan. 10 kali 10 atau 10 pangkat 2 itu berapa? 100. 100 dikali 40 jadi 4.000. Nah, 4.000 dikali setengah ya jadi berapa? Jadi 2.000. Nah, itu ya untuk nah, jadi dapatlah energi kinetiknya itu ada 2.000 Joule. Seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami sampai sini? Oke ya, nah itu ya untuk energi kinetik. Nah, terus yang ketiga ada energi mekanik. Nah, kalau energi mekanik itu merupakan jumlah energi dalam sebuah sistem mekanik. Nah, terdapat sebuah hukum yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi energi itu bisa diubah ya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, hukum tersebut dikenal dengan hukum kekekalan energi. Nah, besar energi mekanik pada setiap titik adalah sama ya. Nah, ini ya. Energi mekanik itu sama dengan EV ditambah EK, artinya energi potensial ditambah energi kinetik. Ya, jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Jadi ketika dia ada di atas di sini benda ya bakal sama ketika ada di bawah juga. Artinya ketika jatuh. Nah, itu kenapa? Karena energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, seperti itu. Ya, oke, sampai situ ya pembahasannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Materinya bisa dipahami? Ya, tentu saja ya, mudah-mudahan dengan materi yang telah Bapak jelaskan tadi mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun ada yang belum bisa dimengerti, boleh langsung tanyakan ke. Nah, yang penting kalian bisa paham untuk materi yang Bapak jelaskan. Ya, terima kasih. Itu saja Bapak tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.